Franchise Scream yang terkenal dengan sang pembunuh Ghostface dengan topeng muka hantunya dan juga pisaunya dia yang dipakai untuk ngebantai targetnya dia. Terkenal dengan yang bisa disebut kritik ataupun komentar ya terhadap industri perfilman Hollywood, khususnya untuk horor dan spesifiknya untuk subgenre slasher horror. Dan sebagai seorang fan horror ya, gue bisa bilang Scream adalah franchise slasher horror favorit gue. Dan hampir semua filmnya tuh bagus, hampir semua filmnya. Dan gue seneng banget, gue excited juga di saat tahu Scream 5 yang awal tahun lalu rilis, dapat sequel, tapi sayangnya nggak tayang di Indonesia gara-gara hal tertentu. Padahal udah lulus sensor, setahu gue. Tapi tenang aja, udah keluar di streaming service dan juga bisa dibeli di home media, Blu-ray dan lain-lain. Dan gue udah dapat kesempatan untuk nonton Scream 6 sequel dari Scream 5 yang, well, kita akan bahas. Gua pribadi akan review, jelasin apa yang gue suka, apa yang gak gue suka dari film yang satu ini. Langsung aja kita lanjut ke review film Scream 6. Oke, so film Scream 6 ini nyeritain tentang four core dari film Scream 5, yaitu Sam, Tara, Mindy, dan Chad yang pindah ke New York City untuk ngejalanin hidup baru dan ninggalin kota Woodsboro di belakang mereka dan segala pengalaman buruk yang mereka alamin setelah diteror sama para Ghostface Killers. Namun walaupun mereka cabut ya ke New York City, masih ada pembunuh baru yang siap untuk ngebantai mereka dan orang-orang terdekat mereka, dan ngelakuinnya dengan lebih seram dan menurut gua bahkan lebih kejam. Dan first impression menurut gua dari film ini adalah top, suka banget gua. Thankfully enough, sutradara dan writer duo Matt Bettinelli Olpin dan Tyler Gillett yang ngesutradarain dan nulis film sebelumnya, dan mereka berdua juga terkenal gara-gara film horor Ready or Not, berhasil membuat film yang bagus banget untuk film horor dan franchise Scream. Nah, gue langsung aja kasih tahu nih ya, apa yang gue suka dari film Scream 6. Ada beberapa poin of course, dan yang pertama adalah gue bisa bilang ini adalah follow up yang mantep banget untuk film terbaru dari Scream. Ya, untuk franchise ini, follow up yang bagus untuk main characters-nya, The Core 4 setelah kejadian di Scream 5. Dan gue seneng banget ya gimana mereka, the film maksud gue, nunjukin ceritanya dan apa yang terjadi di film ini. Gue juga merasa, ini hal positif yang selanjutnya adalah, positif kedua, film ini terasa lebih emosional dibanding film sebelumnya. Ada banyak momen-momen personal antar karakter yang bikin karakter development dan relationship mereka terbangun, dan gue salut banget karena jarang ya film horor sampai ngasih waktu untuk ngebikin karakter mereka bertumbuh dan punya relasi satu sama lain. Dan kita bahkan kadang ada beberapa film horor yang gak terlalu ngasih tahu kita karakter mereka ini siapa atau sifatnya mereka. Thankfully enough, poin selanjutnya, semua itu bisa terjadi gara-gara acting yang menurut gue bagus banget dari Core 4 di franchise Scream yang sekarang nih. Terutama dari Melissa Barrera sebagai Sam, Jenna Ortega yang terkenal ya dari Wednesday dan di sini sebagai Tara, dan juga Jasmine Savoy Brown sebagai Mindy. 3 cewek ini menurut gue actingnya top cuy. Sementara ada juga legacy characters yang balik dari film-film sebelumnya ke film ke-6. Contohnya si Gil Weathers yang diperanin sama Courtney Cox, dan juga Kirby Reed yang diperanin sama Hayden Panettiere dari film Scream 4 yang sekarang, dia jadi FBI. Dan gue merasa peran mereka
ngasih rasa nostalgia yang cukup. Sayang ya, kurang si Neve Campbell jadi Sydney, dan kalau nggak salah ada masalah dari segi kontrak dan duit, jadi si Neve Campbell sebagai Sydney nggak balik lagi. Gue berharap ya, let's fingers cross, Sydney bisa balik di film-film selanjutnya. Dan gue juga mau bilang tambahan nih, gue seneng di saat film horor karakter-karakter itu nggak bego, nggak tolol. Dan di sini the four core dan juga legacy charactersnya, mereka nggak bodoh sama sekali, mereka nggak nge-break peraturan dari film horor. How to survive a horror film, mereka lakuin semua. Well, nggak semuanya sih, karena ada juga momen dimana ya ujungnya mereka kena serang sama si Ghostface. Dan gue bisa bilang poin selanjutnya, poin keempat nih, yang menjadi hal positif buat gue tentang film ini adalah nih film Scream 6 lebih berdarah, lebih sadis, lebih banyak yang koit. Well, karena ini adalah sebuah sequel, jadi make sense, harus terasa lebih wow dan shocking. Dan gue seneng emang benar-benar terasa kayak gitu. Dan poin selanjutnya, dari segala hal berdarah, sadis, dan banyak yang mampus di filmnya, well, semuanya gara-gara Ghostface. Nah, ini poin selanjutnya yang gue pengen bahas adalah, gue merasa Ghostface di sini serem banget, terutama dari desainnya. Kalau kalian ngelihat trailer ataupun juga ya poster dan lain-lainnya, topengnya lebih kelihatan kotor, lusuh, lebih serem ya. Perilakunya lebih chaotic dan gak ketebak. Dan gue juga merasa cara dia nakutin targetnya, atau bahkan pas sudah dapet targetnya, cara dia ngebunuh itu lebih ganas lagi ya, lebih sadis. Dan untuk poin selanjutnya yang gue suka, film ini ngikutin struktur dan gaya dari film Scream 2 yang bisa jadi bonus poin ya untuk fans berat. Kalau kalian nonton Scream 2, kalian ingat ya sama juga kayak di Scream 6, karakter-karakter utamanya, mereka yang survive, cabut dari Woodsboro untuk pergi kuliah. Dan ya di sini juga settingnya di tempat kuliah juga, walaupun lebih fokus ke kota New York City-nya juga. Dan beberapa story beats, plot points juga ngikutin ya sama Scream 2, tapi bukan berarti itu copy and paste. Gua merasa film ini juga membawa suatu hal yang baru ke franchise Scream. Dan poin terakhir yang buat gua suka ya dengan film ini adalah, nih film punya salah satu opening atau bahkan opening yang bener-bener gak disangka dari dari franchise Scream. Ditambah lagi endingnya tuh jujur ya agak campy sih, agak kocak atau kayak kayak gitu, tapi ngehibur aja gitu buat gue. Dan gue seneng, apalagi buat para fansnya, gue yakin mereka kayak bakal terhibur juga, fans franchise Scream ini. Dan lanjut ke hal lain yang gue pengen bahas adalah dari sisi negatifnya. Gak terlalu banyak, gue bisa bilang film ini bagus dan gue seneng sama hasil produksi filmnya dan apa yang gue tonton. Tapi ya gak perfect gitu. Gue merasa film Scream 5, Scream tahun 2022 itu masih lebih bagus ya. Nah, langsung aja gue bahas poin pertama dari hal negatif yang gue rasa dari film ini adalah pacing issue di tengah. Karena banyak momen mereka, gue appreciate sebenarnya, mereka ngasih momen di film untuk karakter-karakter berkembang dan ada one-on-one talk, jadi delve deep into their relationship, tapi sampai to the point agak panjang ya rasanya, agak terlalu lama gitu. Dan ngebuat filmnya jadi terasa panjang juga, lebih dari 2 jam. Kalau nggak salah 2 jam 2 menit atau 2 jam 5 menit ya, sekitar segitu. Dan yang kedua adalah gue merasa film ini nggak se-fun atau bahkan nggak selucu film sebelumnya. Fun dan lucu dari segi apa? Gue tuh seneng di saat film Scream franchise ini ada momen-momen komedik, walaupun itu lagi menegangkan ya. Di saat ya si Ghostface ngejar, kadang kelihatan tiba-tiba Ghostface kesandung lah, apalah, tiba-tiba kepentok
lemari or something like that, yang nunjukin ya si Ghostface sang pembunuh nggak perfect gitu. Dan juga momen-momen komedi dari momen-momen lucu dari karakter-karakter utamanya agak kurang di sini. Mungkin juga poin ketiga menjadi alasan kenapa filmnya kayak gitu, karena gue ngerasa film ini kurang dari segi meta commentaries atau meta critics-nya. Nggak berasa kalau ini film ingin ngekritik industri film dan genre horor. Padahal Scream 5 yang tahun lalu, gue merasa pesannya terhadap industri perfilman yang seneng banget sama requel atau reboot, itu dapet banget gitu. Tapi di sini mereka lebih mereka ngebahas ya, kalau sekarang yang jadi fokusnya adalah franchise. Tapi cuma ada satu adegan menurut gua di mana mereka udah bener-bener ngebahas apa artinya mereka ada dalam sebuah franchise film horor, karakter-karakter utamanya ya. Tapi udah, that's it. Mereka nggak ngereferensiin hal-hal itu, dan juga kayak wink gitu. Nih komentar tentang franchising film dan hal-hal lainnya. Malahan mereka lebih fokus ke soal cancel culture dan gimana peran sosial media bisa ngebunuh karakter. Tapi gue merasa pesan tersebut juga kurang tersampaikan. Agak cuma ada nih dikasih tahu, terus udah nggak berdampak gimana banget. Kelihatan dikasih lihat, tapi nggak terlalu difokusin ya menurut gue. Dan poin terakhir yang menurut gue gue agak kurang gitu dari filmnya adalah, walau endingnya yang gue bilang tadi seru banget dan campy banget, gue merasa reveal dari siapa Ghostface-nya agak B aja sih sebenarnya. Gak wow yang Scream 5, gak wow Scream pertama, gak wow Scream sebelumnya bahkan ya. Dan motivasinya personal, tapi menurut gue biasa aja gitu. Karena gue merasa kita gak dikasih kesempatan untuk kenal karakter yang ternyata jadi Ghostface di film ini. Kalau sebelum-sebelumnya jadi ngerti kita, lumayan masuk akal gitu kenapa mereka ngelakuin hal ini. Well, di sini dikasih alasan yang personal, tapi menurut gue nggak oke film-film sebelumnya lah. But overall, gue suka banget Scream 6, dan gue seneng franchise slasher horror yang paling gue cintai dilanjutin dan dikasih treatment yang oke dari studio dan juga para filmmakers dan juga cast and crew-nya. Dan kalau gue bisa kasih ranking nih ya, ranking franchise Scream, gue bakal ngasih Scream pertama di urutan pertama, Scream 2022, Scream 5 di urutan kedua, terus Scream 2 di urutan ketiga, and then Scream 6 di urutan keempat. Lanjutannya di urutan kelima ada Scream 4, dan yang paling rendah di urutan selanjutnya adalah Scream 3. Dan gue bisa bilang franchise ini it's near perfect, kecuali Scream 3 yang agak B aja gitu, atau kurang sih sebenarnya, kurang. Nah, gue rekomen banget kalau kalian suka film horor slasher terutama, tapi siapin diri kalian karena lumayan berdarah banget nih, kayak baju gue yang merah, dan lumayan sadis, bahkan salah satu yang paling sadis. Wah, paling sadis sih untuk franchise ini. Anyway, buat kalian yang udah tonton, gimana pendapatnya? Suka atau enggak? Jangan lupa ya untuk tulis di kolom komentar. Also, jangan lupa juga untuk klik like dan klik tombol subscribe. Gue juga mau ngucapin thank you buat kalian yang udah terus ngedukung channel ini. My name is Isaac. See you next time.